Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Soleh dari kelas D dengan NIM 12480301444. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori sosiologi postmodern dengan satu fenomena, yaitu flexing lifestyle atau gaya hidup seseorang di platform Instagram dan TikTok. Sebelum saya menjelaskan hal yang barusan saya jelaskan tentang fenomenalnya, mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu postmodernisme tuh. Postmodernisme merupakan salah satu paradigma pemikiran yang muncul kritik terhadap modernisme tersebut. Dalam kajian sosiologi, postmodernisme juga sering digunakan untuk menjelaskan kondisi masyarakat yang mengalami perubahan dalam cara memahami realitas kebenaran tersebut dan pengetahuannya. Lalu konsep postmodernisme itu adalah merupakan salah satu pendekatan teoritis dalam sosiologi yang menekankan perubahan cara pandang terhadap realitas pengetahuan dan kebenaran dalam masyarakat kontemporer tersebut. Lalu konsep ini juga muncul sebagai kritik terhadap modernisme sebagai yang dianggap terlalu menekankan secara rasionalitas, objektivitas, dan kebenaran universal. Lalu saya akan menjelaskan tentang fenomenal flexing lifestyle atau gaya hidup di platform Instagram atau di TikTok. Jadi saat ini fenomenal media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun citra identitas sosial tersebut. Tetapi juga salah satu fenomena tersebut juga sering menjadi flexing lifestyle karena atau disebut gaya hidup karena seseorang itu kadang memamparkan barang branded atau barang mahal, terus kayak berliburan secara eksklusif atau mahal gitu. Lalu hal tersebut juga tidak semua yang ditampilkan mencerminkan kondisi seseorang itu nyata. Karena apa? Ya mungkin kita di media sosial tuh ingin menjadi orang itu gaya banyak barang mahal atau apapun, atau liburan kemana seperti itu yang dipandang kita secara di dalam media sosial. Tetapi kalau misalnya kita dipandang secara ketemu langsung atau apapun itu berbeda seperti itu. Untuk fenomenal ini saya juga menyangkut pautkan dengan teori Jean Baudrillard. Menurut Jean Baudrillard,
masyarakat postmodern ditandain oleh dominasi simulasi. Jadi konsep simulakra menjelaskan bahwa representasi tidak lagi merujuk kepada realitas aslinya, tetapi menjadi salah satu realitas itu sendiri. Konsep hyperrealitas itu sendiri menunjukkan kondisi di mana sesuatu yang bersifat artifisial justru terasa lebih nyata dibandingkan realitas sebenarnya seseorang itu. Selain itu juga Jean-François Lyotard menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodernisme terjadi adanya runtuhnya melanarasi sehingga kebenaran tersebut menjadi relatif dan bergantung pada konstruksi sosial tersebut. Lalu secara analisis, jika dikaitkan dengan fenomena flexing lifestyle atau gaya hidup merupakan bentuk simulakra karena ditampilkan secara bukan realitas empiris tetapi melainkan hasil konstruksi citra tersebut. Fenomena tersebut juga mencerminkan mencerminkan kondisi hyperrealitas di mana kehidupan di media sosial sering terlihat ideal dibandingkan kehidupan nyata atau secara fisik atau ketemu seseorang itu. Hal tersebut ini juga sering media sosial tidak hanya merepresentasikan realitas tersebut juga memproduksi realitas baru. Untuk pendapat pribadi saya tentang flexing realitas di platform Instagram dan TikTok, secara pribadi saya memandang bahwa fenomena flexing system, flexing lifestyle atau gaya hidup itu mencerminkan dinamika masyarakat postmodern yang semakin kompleks. Dinamika masyarakat postmodern yang semakin terutama dalam konstruksi realitas dan membentuk identitas sosialnya. Praktik ini tidak lagi sekadar menunjukkan gaya hidup seseorang tetapi sudah menjadi salah satu bagian dari produksi citra seseorang itu yang dikonsumsi oleh masyarakat pengguna Instagram atau TikTok tersebut. Lalu menurut saya hal ini melemahkan kemampuan secara individu dalam membedakan antara kehidupan yang autentik yang bersifat konstruktif. Selain itu, fenomena ini juga membentuk standar sosial yang semu. Banyak orang kemudian membandingkan diri dengan representasi ideal di media sosial atau di video seperti itu. Jika dikaitkan dengan Jean-François Lyotard, kondisi ini menunjukkan kebenaran di mana realitas tidak lagi didasarkan pada fakta objektif tetapi bagaimana sesuatu ditampilkan dan diterima oleh publik. Oleh karena itu, menurut saya diperlukan sikap kritis dalam menggunakan media sosial apapun itu agar tidak mudah terjebak dalam realitas tersebut. Lalu dalam realitas yang bersifat semu seperti itulah ya.
Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila saya salah perkataan atau salah pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.